Nenekmu itu benar-benar bintang panggung. Aku, partnernya dulu. Dulu kami pernah main bareng di drama, Gadis Berambut Putih. Gadis berambut putih. Ceritanya tentang apa? Nenekmu main sebagai 11R. Dirusak oleh orang jahat. Dirasak. Artinya diperkosa. Terus, adegan yang kubintangin bareng nenekmu itu. Pacar lamanya yang jadi tentara pulang nyariin dia. Cerita mereka bertemu lagi. Loh kek, kenapa kek nggak ketemu nenek lagi? Suzhou kan nggak jauh dari sini. Jaraknya emang dekat. Tapi setelah terpisah 30 tahun, semuanya jadi beda. Tapi foto ini kayaknya nggak ada di album nenek. Mungkin hilang kali ya. Baguslah hilang. Manusia nggak boleh terus-terusan hidup di masa lalu. Urusan-urusan jadul yang nggak penting. Urusan jadul? Maksudnya APA? Ya hal-hal yang udah lewat. Tapi kenapa nggak boleh dipikirin? Nggak dipikirin bukan berarti bisa dilupain, kan? Jirui, kamu masih kecil. Nanti kalau udah gede, ngalamin sendiri, baru ngerti. Teknik menggendong dan melepas sudah dijelaskan. Perhatikan baik-baik. Dada bayi menempel ke dada ibu, perut bayi. Tempel ke perut ibu, dekatkan ke payudara. Saat bayi mulai menghisap pelan. Tarik lurus 5 mm. Pelan-pelan tarik mulutnya. Kalian coba dulu. Aku mau periksa sebentar. Gendong tegak, sedikit lebih tegak. Nah, bagus. Sudah benar. Ada APA? Darurat? Enggak. Kami ada janji lain. Cepat periksa sekarang. Janji APA? Saya sedang mengejar. Jadwal sudah ditentukan. Siapa yang ngasih izin kamu bicara seperti ini? Jengke ya. Aku bayar, artinya aku yang menghidupimu. Aku suruh periksa sekarang, ngerti? Aku nggak mau punya orang tua seperti Anda. Ambil kembali uangnya. Lihatlah pelayan ini, sok galak banget. Saya bukan pelayan, saya dokter. Dokter kok kerja di pusat perawatan ibu melahirkan? Sok jagoan lu. Bicara apa sih? Bahkan kalau saya pelayan, Anda tidak mau menghina seperti ini. Ngerti nggak sih? Ada APA? Ada APA? Benar-benar menyebalkan. Ngomongnya nggak benar banget sih. Kalau adalah bisa bicarakan lagi. Nggak usah bicarakan, ayo pergi. Kita adukan dia. Ayo. Dengar ya, Nona Zhang. Kamu kan sedang hamil. Aku nggak mau berantem sama kamu. Kamu boleh adukan aku. Namaku Liu Yinan. Silakan pergi, Dr. Liu. Itu begini ceritanya. Ada salah paham. Dengar ya, sesuai jadwal yang sudah dijanjikan. Nona Zhang, seharusnya pemeriksaannya jam 4 sore. Tadi suaminya datang bilang, mau pemeriksaannya sekarang. Gimana menurutmu? Bisa nggak? Nggak bisa. Sudah dijadwalkan jam berapa ya, jam berapa? Kalau senior orang kayak mereka, nggak patuh waktu, orang-orang itu gimana sih? Bodoh ya? Kamu masih menjadi-jadi ya? Kamu cuma dokter kecil. Sombong banget sih. Cari orang lain aja. Klien ini aku nggak tangani. Dr. Liu. Kita nggak peduli mereka. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah bahas. Kalian ingat poin-poin pentingnya aja ya. Sekarang kita bahas tentang menyusui. Tempat jelek. Ini perlakukan VIP dari kalian? Aku kasih tahu, aku akan melaporkan kalian ke konsumen. Tuan Chi, tenang dulu. Kita ke ruang tamu dulu, ngobrol baik-baik, oke? Ngobrol apaan lagi?
Panggil bos kalian ke sini. Lihat deh sikap pelayanan karyawan kalian. Maaf sekali, Nona Zhang. Anda kan sedang hamil, nggak baik kalau marah-marah. Kamu juga tahu dia hamil ya? Aku kasih tahu, lihat deh sikap nenek tua itu. Sikap pelayanannya. Kalau sampai anak kami ada apa-apa, aku nggak akan tinggal diam. Maaf sekali, Tuan Chi. Begini, kita ke ruang tamu dulu. Duduk sebentar. Aku akan cari direktur kami. Pasti akan memberikan solusi yang memuaskan. Gimana? Tuan Chi, saya rasa ini pasti salah paham. Dokter Liu itu dokter paling bertanggung jawab di pusat kami. Sudah. Aku nggak mau dengar penjelasan kalian. Kamu lihat enggak? Istriku sekarang sangat marah. Aku cuma minta satu. Nenek tua itu, Dokter Liu, minta maaf langsung di depannya. Mimpi. Nggak mau minta maaf? Hari ini juga aku pecat kamu. Nona kecil, dengar baik-baik. Kalau bukan karena ingin berbakti, melayani masyarakat. Di rumah minum teh, nonton TV. Hidupku nggak kalah enak sama kamu. Jangan sok suci, kamu pikir kamu melayani rakyat? Kurasa kamu melayani uang saja. Harga VIP di sini tidak murah, Tuan VIP. Director. VIP APA? Ada apa dengan VIP ini? Begini, Dokter Liu. Kami membuka jalur khusus untuk VIP. Khusus untuk klien premium. Aku tidak peduli kamu melayani siapa, yang kutanyakan. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ini baru diputuskan oleh pemegang saham kemarin. Akan diumumkan Senin depan. Sudah selesai mengobrol? Selesaikan urusanku. Pertanyaan terakhir, kamu mau minta maaf atau tidak? Jawaban terakhirku, tidak mungkin minta maaf. Melayani kalian? Jangan harap uang kalian. Aku tidak mau sepeser pun. Lihat, ini dokter kepala kalian. Mungkin sisa-sisa dari rumah sakit kelas 3. Sekarang ganti baju, di sini cuma cari muka. Kiu berderu. Apa-apa ini? Dokter Liu, apa yang kamu lakukan? Aku harus masuk dan berdebat dengannya. Mau berdebat apa? Dengar dulu. Tidak. Aku harus masuk, Dokter Liu. Aku mohon, jangan. Lepaskan detik ini. Jangan berdebat lagi. Kalau aku lepas, aku hanya orang biasa. Hari ini aku akan melawannya mati-matian, Dokter Liu. Mau melawan apa? Aku sudah siap mati. Dokter Liu sudah pergi. Halo. Kamu kenapa? Suaramu aneh. Kita bicara langsung saja nanti. Ada apa? Dia seperti sedih, suaranya seperti mau menangis. Katanya sebentar lagi ke sini. Bukankah dia bekerja baik-baik di apotek rumah sakit? Benar. Lagi pula, siapa yang berani menyakitinya? Tidak tahu, tapi dari suaranya, dia benar-benar sedih. Hal yang bisa membuat Dokter Liu sedih. Pasti sangat serius. Mari kita bantu dia. Menurutmu cara ini tepat? Aku tidak bisa memikirkan cara lain. Kalau aku langsung memberitahu nenek, dia pasti akan menolak keras. Dia sudah tahu tentang tempat ini sebelumnya. Kalau mau datang, sudah lama datang. Kalau kali ini nenek menolak, aku khawatir dia akan seperti kakek Sang Zhua. Kita tidak akan bisa bertemu lagi. Baik, tapi jawab pertanyaan saya dulu. Kenapa harus membantu nenek? Ini adalah penyesalan nenekku. Aku tidak bisa diam saja. Ini terlalu menyedihkan, aku ikut sedih mendengarnya. Keterlaluan, punya uang banyak saja sombong. Jangan sekali-kali minta maaf padanya. Kita tidak mau memanjakan kebiasaan buruk ini. Meskipun orang ini tidak memukulmu. Tapi dia menghina dokter, ini juga termasuk kekerasan di rumah sakit. Rumah sakitmu harus melaporkannya ke polisi. Rumah sakit swasta menghadapi hal seperti ini. Kebanyakan berusaha meredam masalah. Bagi mereka, apa yang paling penting? Opini publik yang paling penting. Tapi tidak bisa hanya mengalah pada pasien, tidak mempedulikan dokter. Dokter Liu itu dokter yang sangat bertanggung jawab. Masih saja dihina, nanti siapa yang mau jadi dokter? Yinan, sekarang adalah saat paling tegasmu. Pensiun sudah dapat, jabatan tinggi sudah pegang, hidup tidak perlu khawatir. Anakmu sukses. Kamu tidak tergantung pada pekerjaan ini, paling-paling. Kamu yang memecat mereka, aku tidak mau melayani lagi. Aku tidak bisa menerima perlakuan ini. Punya uang kenapa? Punya uang.
Punya uang bisa tidak patuh aturan sosial? Bilang aku pelayan, kapan jadi pelayan? Aku yang sudah 60 tahun lebih, dihina oleh anak muda. Inan, jangan terlalu sedih. Yang datang ke rumah sakitmu, macam-macam orang. Apa saja yang mereka katakan, jangan terlalu dipikirkan. Masalah ini, pimpinanmu harus menyelesaikannya. Tapi apapun keputusannya, orang ini harus minta maaf padamu. Kalau tidak, kamu berhak melaporkannya atas serangan pribadi. Dia harus minta maaf langsung di hadapanmu. Mencabut semua ucapannya sebelumnya. Kalau tidak, kamu bisa menggugatnya. Katanya orang ini bos, aku tidak percaya. Dia tidak takut berurusan dengan kasus seperti ini. Benar? Begitu saja caranya. Aku, Lu Yinan, akan memperjuangkan keadilan untuk tenaga medis, benar, berjuang sampai akhir. Sangat menyebalkan. Halo, Ya, mungkin dia nebeng dengan teman sekampungnya. Tasnya tertinggal, temannya menyerahkan barangnya ke polisi. Polisi membantu membuka kunci ponselnya. Baru bisa menghubungi Anda. baik, aku mengerti. Terima kasih. Anak ini kok bisa begitu ceroboh. Tolong terus bantu cari dia, biaya apapun. Aku yang bayar. Dia pasti juga berusaha menggebangi kita. Oke. Kalau begitu, tolong bantu cari lagi. Aku segera datang. Sampai jumpa. Kalau nenekmu tahu kau bohong, aku tidak akan membantu jika kau dipukul. Ada APA? Jerui pergi ke desa Kisia. Dengan ceroboh, dia meninggalkan tasnya di mobil seorang penduduk desa. Orang itu mengantarkannya ke kantor desa. Sekarang kepala desa yang telepon. Menyuruhku segera melihat. Desa Kisia, bukankah itu tempatmu dulu bekerja? Iya. Aku juga tidak tahu kenapa anak ini bisa sampai ke sana. Aku harus segera pergi melihat. Pergilah setelah sampai sana. Kirim pesan agar kami tenang. Dokter Liu. Baik-baik. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, Aileen. Jangan terlalu panik, petugas desa sedang membantu mencari. Jerui juga akan berusaha sendiri. Aku tahu. Teman-teman, aku pergi dulu ya. Hari-hari menjemuri, pelen-pelen. Jika butuh bantuan, segera telepon. Tahu. Kalau begitu, aku juga pulang. Kalian tunggu kabar dariku di sini. Pulang dan istirahatlah, jangan pikirkan apa-apa. Makan sesuatu yang manis di rumah, hati akan lebih tenang. Dr. Liu, setelah istirahat cukup, kita masih harus melawan mereka 300 ronde. Jangan takut, ada kami, teman-teman. Aku sangat tersentuh, ada kalian, aku pergi dulu. Lihatlah. Hari ini, sudah masalah datang bertubi-tubi. Benar? Sekarang dengar suara telepon saja aku takut, aku juga. Hari ini aku akan setel senyap, kalau tidak jantungku tidak tahan. Hei Kak Chong. Lihat, waktu muda tampan sekali. Foto ini kutaruh di sini. Ini teh yang baru diseduh, seandainya kita petik beberapa bunga untuk hiasan, pasti lebih berkesan. Kepala desa, kalian bercanda, tidak bisa seperti ini. Bisa bikin orang kaget loh. Enggak kok kakek Sang, kakek tinggal duduk di sini aja. Tunggu semuanya terjadi, udah gitu aja. Datang nih, mobil nenek Aileen. Udah berhenti di depan gerbang. Ayo kita sambut nenek masuk. Kakek Sang duduk dulu ya. Nenek, Jeffrey, kamu gak apa-apa? Dasar anak ini bikin nenek khawatir setengah mati. nenek, ayo, temuin seseorang. Kamu gimana sih? Siapa? Nenek masuk aja dulu, nanti tahu. Ayo nenek. Siapa sih? Kok misterius banget? Nenek. Pintu waktu sebentar lagi terbuka. Nenek siap-siap ya. 3, 2, 1. Mana orangnya? Katanya janjian tunggu di sini. Lauzang ya? Kalian bohongin nenek ke sini. Buat ketemu Lauzang ya? Nenek, Jerui niatnya baik.
Pengin tutupin penyesalan nenek waktu muda. Jangan marahin dia. Penyesalan? Enggak. Aku enggak nyesel. Cuma pernah cinta sama orang yang enggak cinta balik aja. Aku enggak punya penyesalan. Nenek, bukan gitu. Nenek tunggu sebentar. Jeffrey. Nenek kesini cuma mau lihat kamu baik-baik aja. Sekarang kamu udah baik. Nenek pulang aja. Nenek. Kita janjian sama kakek Sang, nunggu nenek di sini. Tapi kakek Sang mungkin ada hal mendadak, tapi dia bilang gak lupa sama nenek, beneran. Dia bilang langsung ke aku. Dia nggak lupa aku. Terus aku berhak masukin diri ke hidup dia? Kalau kamu ngelakuin gini, bikin orang lain serba salah. Aku yakin dia juga nggak mau diganggu. Makanya pergi. Ngapain maksain orang lain? Dulu nenek yang nyemangatin aku, berani hadapi semua ketidakpastian. Sekarang giliran nenek yang harus berani hadapi diri sendiri. Bahkan kalau nggak ketemu, apa nenek nggak penasaran? Orang di foto itu sekarang jadi apa? Hidupnya gimana? Paling nggak nenek bisa lihat dari jauh, nggak usah ikut campur hidupnya. Bahkan tidak memberitahunya kalau kamu datang. Ini rumah kakek Sang. Ada orang? Jeffrey. Lihatlah jemuran di rumah orang ini. Ada baju istrinya. Ada baju anak-anaknya dan juga cucunya. Keluarga bahagia, hidupnya sejahtera. Kita tidak boleh mengganggu ketenangan mereka. Kita harus menghormati ruang pribadi orang lain. Ayo kita pergi. Nenek, Baju tidak dicuci, piring tidak dicuci. Sepanjang hari sibuk saja, aku ini pembantu rumah tanggamu ya. Aku siapkan pakan dulu baru datang, taruh saja di sana. Si kutu buku tua, kalian cari siapa? kami mencari kakek Sang Zehua. Lao Zhang, cuma rumahnya agak berantakan. Tidak usah repot, kami bicara di luar saja. Lao Zhang. Aku panggilkan dia. Lebih baik kita pergi. Dia tidak mau bertemu kita. Tunggu sebentar, Nek, kakek Sang. Kamu ini anak kecil, kok serba ingin tahu sih? Jangan lihat-lihat. Biarkan mereka ngobrol sebentar. Memang desa Kisia. Sudah lama aku tidak melihat senja secantik ini. Aku tadi melihat di halaman rumahmu, di jemuran. Ada baju anak kecil. Sudah punya cucu ya? Iya, cucu pertama sudah 10 tahun. Anakku baru punya anak kedua, baru 2 tahun. Bagus itu. Dikelilingi anak cucu. Kenapa selama ini kamu selalu menghindariku? Lihatlah aku seperti ini, apa yang mau dilihat? Lihat, berdiri bersamamu. Jujur saja, ibarat bunga dan kotoran sapi. Aku malu mempermalukanmu. 30 tahun. Bisa membuat kita menjadi begitu asing? Tapi hari ini, bertemu denganmu.
Banyak kenangan masa lalu. Aku ingat semuanya. Seperti baru terjadi kemarin. Iya. Waktu berubah. Perubahan desa ini terlalu besar. Bekas kehidupan kita dulu sudah lenyap tak berbekas. Aileen, aku ajak kamu ke suatu tempat, ya? Panggung tua ini ternyata masih ada, ya? Kalau bukan karena dulu, kita bersama di panggung ini. Menyanyikan opera model. Mungkin sudah lama dirobohkan. Waktu itu benar-benar muda. Bermain apapun tidak takut, juga tidak takut ditertawakan orang. Kamu bermain dengan baik. Aku ingat, setiap kali pertunjukan, di bawah ini penuh sesak. Acara berikutnya, ladang kami. Aileen, ngapain membicarakan ini lagi? Itu semua sudah berlalu. Aku tahu. Tapi aku ingin tahu kenapa. Kita berdua sudah melalui begitu banyak. Begitu banyak tawa dan tangis. Apa artinya ini di hatimu? Hari itu, di perjalanan ke stasiun aku terus berpikir. Asal kamu Zhang Zehua datang mengantarku, aku akan merobek surat penerimaan itu. Aku tidak pergi. Tapi aku berdiri di peron, menunggu sampai menit terakhir. Kamu tidak muncul. Kamu tidak tahu berapa banyak air mata yang kutumpahkan di kereta. Aku turun ke desa Kisia, tidak meneteskan setetes air mata pun. Tapi di perjalanan pergi, air mataku habis mengalir. Aku tidak tahu kenapa. Kamu kejar mimpimu. Aku terima takdirku. Kalau memang harus berpisah. Lalu apa artinya mengantar atau tidak? Apakah kamu tidak sedikit pun merasa berat hati? Aileen, kita berdua hanya seorang pengantar dalam hidup masing-masing. Desa Kisia hanyalah tempat singgahmu. Ini semua orang tahu. Aku pasrah. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kita seperti sekarang ini juga baik, kan? Aku mengerti. Ang Zehua, kedatanganku kali ini tidak sia-sia. Aku juga tidak sia-sia bertemu denganmu.
Nanti. Aku tidak akan datang lagi. Kamu tenang saja. Aku juga tidak akan mengganggu hidupmu. Semoga kamu bahagia. Nenek, Tidak usah. Jeffrey, nenek malah harus berterima kasih padamu. Sebenarnya, kamu membuatku bertemu teman lama. Bisa kembali ke tempat ini, aku sudah sangat puas. Tapi beberapa hal memang sudah berlalu. Seperti masa muda, sudah pergi. Tidak akan kembali lagi. Mengenang pun tidak ada gunanya. Ada apa? nenek, kakek sang mereka di belakang. Aileen. Cepat berhenti, nenek. Cepat berhenti, cepat berhenti. Aileen tunggu sebentar. Lihat sana. Masih ingat? Itu stasiun tua dulu. Dulu di sana ada patung naga tua. Sekarang tinggal fondasinya saja. Itu adalah stasiun tempat aku pergi dulu. Ya. Hari kamu pergi. Aku menatapmu dari sini. Hari masih gelap. Kamu sampai di stasiun dan naik kereta. Kereta berangkat. Aku selalu menatapmu dari sini. Hari itu, kamu memakai baju merah, celana biru. Rambut dikepang dua. Pemandangan itu tidak pernah bisa kulupakan. Jehua, kenapa kamu ingin menemuiku tapi tidak menemuiku?
tidak bisa membiarkanmu melihatku. Karena aku terlalu mengenalmu, begitu kamu melihatku, kamu pasti tidak akan pergi. Kamu tidak boleh karena aku menghabiskan sisa hidup di sawah. Menyanyi dan menari, panggung di luar lebih besar. Kamu harus pergi keluar. Sedangkan aku akan selalu berdiri di sini menatapmu. Kenapa baru sekarang memberitahuku? Sebelum kalian berangkat hari ini, kepala desa menemukanku, dia memberitahuku masalah Jerui dan teman online itu. Dia bilang tidak ingin melihat anak-anak. Kecewa dengan cinta, biar mereka tahu cinta tetap indah. Aku rasa dia benar sekali. Lihat, anak setengah dewasa saja punya keberanian sebesar itu. Kita yang sudah tua ini, jangan sampai diremehkan oleh mereka. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku. Kamu harus hidup dengan baik. Dengar. Semakin bahagia kamu, semakin berharga keputusan yang kuambil dulu. Aileen, kamu harus terus bahagia, barulah aku tidak punya penyesalan. Mengerti? Sepertinya aku mengerti banyak hal. Dulu aku tidak tahu kenapa nenek tidak mau ke Los Angeles dan hidup bersama kita. Aku sempat berpikir, apakah dia punya prasangka terhadap Amerika? Tapi sekarang aku sadar, bukan itu masalahnya. Nenek sudah melalui banyak hal di sini. Dan masa mudanya juga di sini. Semua kejadian dan waktu pasti meninggalkan bekas. Itu akan terkubur dalam hati dan tidak akan pernah hilang. Maksudmu, aku harus mengakui kesalahan? Aku tahu, tapi bagaimana dengan Tuan Ki itu? Dia bilang. Dia tidak akan menuntut masa lalu. Aku yang menuntut. Direktur, Anda tahu betul asal-usul masalah ini. Kalian sebagai bos, tidak boleh bermain-main di tengah. Benar kan? Aku baru sadar. Kalian sudah mempelajari sejak kemarin. Mempelajari seharian, kupikir kalian akan membela. Mencari Catelyn untukku. Hasil akhirnya malah minta aku minta maaf. Kenapa? Bosku, kamu tidak bisa tidak punya prinsip seperti ini. Kami tahu, tapi perusahaan merasa ini tidak boleh diperbesar. Satu-satunya cara penyelesaian sekarang adalah Anda minta maaf. Selesaikan? Aku tidak takut masalah. Ada masalah, biar mereka datang padaku. Benar kan? Menggina orang malam merah sebenar. Dr. Liu, ini pusat perawatan pasca melahirkan. Bukan rumah sakit pemerintah. Kakak, kami bekerja di industri jasa, pelanggan adalah raja. Kami? Lalu kami apa? Aku melakukan pekerjaanku dengan baik, mengelola kesehatan pelanggan. Bukankah itu pelayanan terbaik? Benar kan? Kamu pelanggan raja.
Tapi kamu juga tidak boleh menunjuk hidung orang dan memaki, benar kan? Pak Dekan, saya ingin memberitahu Anda, ini. Dr. Liu, kalau Tuan Ki membongkar masalah ini, Anda pikir Anda bisa menjelaskan satu persatu ke masyarakat? Industri ibu dan bayi saat ini sangat sensitif. Konsumen pasti akan berpikir ini kesalahan penjual. Media juga akan berpihak, pencapaian baru hancur. Hari ini jam 2 siang ada jumpa pers. Kakak, sebelum siang hari ini, Anda harus minta maaf. Masih ada kesempatan untuk meredakan situasi. Apa yang diredakan? Tidak perlu masalah ini. Saya yang akan bicara dengan wartawan. Bos, tenang saja. Saya tidak akan melibatkan siapapun dalam hal ini. Pagi ini masih ada 14 klien, saya akan persiapkan. Tidak perlu. Dr. Liu, klien-klien itu sudah saya alihkan ke dokter lain. Anda hari ini harus menyelesaikan masalah ini. Jadi, Anda ingin mengorbankan saya? Kita tidak tahan dengan pemberitaan negatif seperti ini. Mengerti. Bagaimana hasilnya? Begini saja, kita tutupi, masalah ini selesai. Tidak. Saya pulang dulu, 2 hari ini saya lila. Kalian main saja dulu. Lebih baik tetap bersama kami. Jangan menyendiri di rumah memikirkan masalah. Benar, Tante Mei tidak perlu, kalian bersenang-senang saja. Nanti setelah istirahat, saya akan ikut bermain. Baik, saya tutup teleponnya. Jelas-jelas sedang depresi. Dr. Liu punya harga diri tinggi. Masalah ini benar-benar membuatnya sedih. Bagaimana ini? Kita harus membantunya, mulai dari sumber masalah. Harus membuat Siki itu minta maaf. Kalau tidak, Dr. Liu tidak bisa melupakannya. Bagaimana kalau begini? Suruh Beilei dari keluarga kami. Bicara dengan Tan Feng. Mungkin dia bisa membantu. Tidak, Dr. Liu selalu tidak mau merepotkan anaknya. Dia pasti tidak ingin Tan Feng tahu. Benar juga. Kita selidiki dulu latar belakang Siki itu. Yu Hong, masalah ini mungkin perlu bantuan Meng Huan. Tidak masalah, urusan ini serahkan saja padanya. Benarkah tidak perlu aku bantu membereskan koper? Tidak perlu, Nek. Benar-benar tidak perlu. Tapi nenek tetap ingin berterima kasih. Sebenarnya nenek sempat khawatir. Masa depanmu. Menghadapi badai dan rintangan, apa yang akan kau lakukan? Sekarang aku akhirnya mengerti, cucuku. Lebih hebat dari yang kubayangkan. Lebih berani. Aku bangga padamu. Bu, semuanya sudah kutemukan. Namanya Kimei Advertising Media. Ini semua informasi perusahaannya. Ki Duojin ini umurnya 50-an. Istrinya baru hamil. Kemungkinan besar ini istri muda. Bu, tidak perlu kaget. Ini hal yang biasa. Bu, aku tutup telepon dulu ya. Aku akan kirim semua informasinya padamu. Xiao xiao shua. Aku bukan tipe orang seperti itu. Benarkah tidak perlu kuantarkan ke bandara? Tidak perlu, Nek. Aku tidak ingin berpisah denganmu di tempat seperti itu. Aku akan sulit untuk pergi. Aku akan merindukanmu. Aku juga. Tahun depan saat liburan, aku akan kembali menemuimu. Nanti, nenek yang jemput aku di bandara. Nenek sayang padamu.
Aku juga sayang nenek. Ingat, harus selalu percaya pada cinta dan terus berani. Aku akan melakukannya. Cepat pergi. Sebentar lagi jam sibuk pagi. Jangan sampai ketinggalan pesawatmu. Kalau begitu aku pergi dulu, Nek. Selamat tinggal, Tan Feng. Selamat datang, ada yang bisa dibantu? Halo, apakah Ibu Meiying ada? Tante Mei sedang keluar. Ada perlu apa? Saya dari tim pembongkaran, dan dia dari kantor kelurahan. Tempat ini akan masuk dalam rencana pembongkaran. Ini akan dibongkar. Ya, bulan depan mulai persiapan. Para pemilik properti sebaiknya mulai mempersiapkan diri. Bagaimana keadaannya? Di sini akan dibongkar,